Hari ini kita ada di bagian yang keempat dari seri khotbah Experiencing God the Father. Dan saya percaya selama bulan ini saudara dan saya dibawa untuk kenal Allah Bapa lebih dan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, khusus hari ini judul khotbah yang akan saya bagikan kepada saudara adalah Love Your Bible. Cintai Alkitabmu. Ada yang bawa Alkitab di sini? Secara buku? Ada yang bawa Alkitab di handphone? Kalau belum punya, mesti punya dua-duanya. Oke, saya dorong jemaat keluarga Allah yang belum punya Alkitab, buku, saudara beli Alkitab itu. Yang belum download di handphone saudara, pastikan selesai ibadah ini langsung di-download Alkitab itu. Oke, yang pasti love your Bible. Karena bicara experiencing God, bicara mengalami Allah, kita bisa mengalami Allah dengan segala setting. Kita bisa mengalami Allah ketika kita ikut KKR. Kita bisa mengalami Allah ketika kita dengar lagu rohani, kita tersentuh, hati kita dijamah, dan kemudian kita diselamatkan. Ya, tapi saya mau ngomong sama saudara, semua experiencing yang seperti itu, pengalaman yang kayak gitu, Anda ngalami Allah ketika didoakan dan Anda merasakan getaran, kepenuhan Roh Kudus, dan bermanifestasi. Semuanya itu good, very good, saya pun juga ngalamin yang seperti itu semuanya. Tapi saya mau katakan begini sama saudara, kalau Anda mau mengalami Allah in a deeper dimension, dalam dimensi yang lebih dalam, tidak bisa tidak kita perlu mengalami Allah Bapa melalui firman-Nya. Melalui Alkitab Anda akan punya pengalaman yang deeper, richer, lebih dalam, lebih kaya pengalaman saudara mengalami Allah di dalam kehidupan saudara. Kenapa saya ngomong begitu? Karena your Bible, Alkitabmu, sama dengan quote-quote buku hariannya Allah. Saudara punya buku harian apa tidak? Ada yang terbiasa menulis buku harian. Ada yang tidak. Tapi saudara semua tahu yang namanya buku harian. Yang namanya buku harian itu orang yang nulis menuangkan apanya? Pengalamannya di situ. Yang dia alami. Menuangkan pikiran-pikirannya. Perasaan-perasaannya. Semuanya di situ. Sama dengan Allah. Ketika saudara membaca Alkitab, sadarilah dalam tanda kutip itu buku diarinya Tuhan. Karena itu ketika Anda membaca Alkitab itu bukan lembaran-lembaran kosong. Tetapi di situ Anda bisa menyelidiki isi hatinya Allah seperti apa. Kesukaannya Allah kayak gimana. Apa hal-hal yang membuat dia semangat. Apa hal-hal yang membuat dia jengkel, marah. Apa hal yang menyenangkan hati Tuhan. Anda bisa belajar dari Alkitab, cara Tuhan berpikir, cara Tuhan memandang sesuatu. Ketika Tuhan mengambil satu keputusan tertentu, Anda bisa mengerti pola pikirnya Allah, sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah. Jadi melalui Alkitab, sesungguhnya kita bisa mengalami pribadi Allah. Nah ini penting sekali. Ya, jadi Alkitab itu bukan cuma huruf alfabet A sampai Z, yang Anda ngelihat hitam putih di layar handphone saudara atau di buku Alkitab saudara. No. Ini bicara tentang isi hatinya Allah. Ini bicara tentang pemikirannya Allah, karakternya Allah, sifat-sifatnya Allah, master plan-nya, rencananya Allah, agendanya Allah. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda sedang mengalami Allah. Anda sedang merasakan Allah. Di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara. Anda sedang bersentuhan dengan pribadi Allah yang hidup. Kalau Anda ngerti prinsip yang satu itu, mulai hari ini, baca Alkitab gak bakal ngantuk lagi. Karena baca Alkitab akan menjadi pengalaman yang menakjubkan. Pengalaman yang indah dan hebat. Saudara dan saya bisa mengalami Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita.
Amin. Nah mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 saya ingin ajak Anda perhatikan satu kata ini. Segala tulisan yang apa? Diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah Alkitab. Alkitab itu adalah segala tulisan yang apa tadi? Diilhamkan oleh Allah. Dalam Alkitab KJV, bahasa Inggris, King James Version, kata diilhamkan itu inspire. Jadi tulisan-tulisan yang kita baca itu, yang nulis manusia, tapi inspirasinya datang daripada Allah. Oke, jadi para penulisnya itu di sini, dia nulis, tapi bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Diinspirasikan oleh Allah. Jadi Allah mengimpartasikan pikirannya kepada penulis itu untuk dia menulisnya. Oke, Allah menuangkan isi hatinya kepada penulis itu. Sehingga hatinya penulis itu bisa merasakan hatinya Allah. Dan di situ dia terinspirasi untuk menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Itulah Alkitab. Segala tulisan yang apa tadi? Diilhamkan oleh Allah. Sumbernya dari pikiran Allah. Sumbernya dari isi hati Allah. Perasaan Allah, kehendak Allah, rencana Allah diilhamkan, diimpartasikan, dituangkan kepada penulisnya. Dan dari penulisnya dia tuangkan di dalam bentuk tulisan-tulisan. Yang hari ini saudara dan saya kenal itu, sebut itu sebagai Alkitab. Yang mengerti boleh katakan amin saudara. Nah yang luar biasanya begini. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Message. Kalau tadi versi King James itu all scripture is given by inspiration of God. Inspirasi ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah kalau The Message ditulisnya all scripture is God breathed. Jadi semua tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah ini dihembusi oleh nafas Tuhan. Itu ada nafas Tuhan dan kita tahu nafas Tuhan itu menghidupkan. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, dibangun jadi manusia, ditulis dalam Alkitab, belum jadi makhluk itu. Baru ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia itu jadi hidup. Oke, nafas Tuhan itu selalu bicara menghidupkan. Makanya orang Kristen kalau baca Alkitab, kehidupan rohaninya bertumbuh. Tadinya kering jadi hidup, jadi maju, jadi bertumbuh, jadi berbuah. Karena God breathe. Dihembusi oleh Allah, nafas hidup Allah yang menghidupkan. Kalau Anda baca juga dalam Alkitab di kitab Yeskiel, waktu itu Yeskiel diperlihatkan satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Setelah itu Allah menyuruh Yeskiel untuk bernubuat supaya nafas hidup berhembus. Dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat. Nafas hidup, berhembuslah. Dan setelah dinubuatkan, nafas hidup itu mulai berhembus. Dan dicatat dalam Alkitab, tulang-tulang kering itu mulai bergerak. Mulai bertemu satu dengan yang lain. Kemudian mulai muncul uratnya, dagingnya, ditutup kulitnya, terus kemudian bangkit menjadi barisan tentara Allah yang hidup. Saya mau ngomong sama saudara, dimanapun ada nafas Allah, di situ akan ada kehidupan roh yang dikobarkan dan dibangkitkan. Itu sebabnya ketika saudara baca Alkitab, sadarilah yang pertama tadi inspired by God. Itu inspirasi dari Allah sendiri. Inspirasinya. Terus dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi jangan lupa yang kedua, tadi saya ngomong sama saudara. All scripture is apa tadi? God breathe.
dihembusi oleh Allah. Dan tahukah saudara, ketika nafas Allah menghembusi alfabet itu, tulisan-tulisan itu, maka tulisan yang sudah kayaknya nggak ada apa-apanya, cuma kata-kata biasa saja, tiba-tiba kata-kata itu dibawa menjadi hidup. Ayat-ayat itu jadi sangat berbicara kuat di dalam hidup kita. Itu yang kita sebut jadi rema. Ayat yang sama, inspirasi yang sama, yang ribuan tahun lalu diterima oleh penulisnya. Dan cocok untuk situasi zaman itu. Tapi karena di zaman ini dihembusi lagi oleh nafas Allah. Maka ayat yang sama Tuhan bisa pakai untuk bicara secara khusus. Jadi rema dalam hidup kita. Bicara sesuai dengan situasi kita, kondisi kita, zaman sekarang ini. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan saya berdoa sementara saya menyampaikan khotbah ini, saya menyampaikan perkataan firman Allah ini, kata-kata saya juga dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga kata-kata saya ini walaupun saya khotbahnya secara umum, tetapi dalam hidupmu secara pribadi, Tuhan sedang berbicara secara khusus. Tuhan sedang memberikan rema secara khusus. Tuhan memberikan petunjuk secara khusus. Apa yang harus engkau lakukan, keputusan apa yang harus engkau ambil, jalan mana yang harus engkau pilih. Tuhan bisa bicara sama saudara. Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Itu scripture, God breathe, dihembusi oleh nafas Allah. Karena itu hari ini saya mau ngomong sama saudara, love your Bible. Cintai Alkitab saudara. Itu bukan tulisan biasa, itu enggak sama seperti buku-buku yang lain. Itu adalah buku di atas segala buku. Kitab di atas segala kitab, oke? Itu nafas hidup Allah. Itu inspirasi yang datangnya dari hati Tuhan, dari pikiran Tuhan sendiri. Cintai Alkitabmu, percayai Alkitabmu. Kenapa? Kita mulai ya, yang pertama. Alkitab saudara dapat dipercaya secara historis. Jadi Alkitab itu mengandung sejarah yang real, nyata, sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan tulisan fiksi, buku khayalan, no. Semua nama-nama yang dicatat dalam Alkitab itu real, itu ada. Semua tempat-tempat yang ditulis dalam Alkitab itu real, itu ada. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesempatan bisa berangkat ke Holy Land sana, maka saudara akan terkagum-kagum. Pertama kali saya berangkat dan menjejakkan kaki saya di Holy Land sana, wow. Kisah-kisah dan tempat-tempat yang tadinya saya hanya baca di Alkitab, sekarang saya berdiri di atasnya, menghirup udara yang ada di situ. Saya ngerti apa yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan dongeng, bukan khayalan, tapi itu adalah nyata pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang nyata. Mereka mengalami Allah secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Amin. Bahkan dari zaman ke zaman terus akan ada penemuan-penemuan arkeologi yang membuktikan Alkitab itu benar. Di zaman sebelumnya belum ditemukan. Tapi setelah di zaman semakin maju, ditemukan lagi. Ditemukan dan semua penemuan itu hanya membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu bisa dipercaya. Semua penulis-penulis yang ada di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan menulis kata-kata tulisan dalam Alkitab. Mereka adalah pribadi-pribadi yang benar-benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan itu mencatat real, nyata. Salah satunya adalah Lukas. Satu saksi kunci dari kejadian-kejadian yang dicatat. Seputar kehidupan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu apa? Sungguh benar. Lukas ini seorang dokter. Kalau saudara punya teman dokter, kebanyakan dokter itu orangnya details, sistematis. Karena jadi dokter dibutuhkan ketelitian yang luar biasa. Makanya kalau Anda baca ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu punya gaya penulisan yang beda-beda. Nah, ketika Anda baca kitab Lukas, ditulis oleh seorang dokter, itu detail. Dan dia urut. Karena seperti itulah dia. Dan ketika dia menulis diinspirasi oleh Roh Kudus, apa yang dia tulis itu sungguh benar, sungguh terjadi. Mulai hari ini, sadarilah Alkitab saudara tidak sama dengan buku-buku dongeng khayalan yang dijual di luar sana, tersedia di luar sana. Tapi itu adalah kejadian-kejadian nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Itu adalah histori dari manusia, sejarah manusia. Dan saya punya berita baik buat saudara begini. Sejarah yang terjadi itu di masa lalu, histori itu isinya adalah his story. Oke, story itu apa? Ceritanya, kisahnya. Kisahnya siapa? Allah. Jadi histori Alkitab itu isinya his story. Kisahnya Allah. Dan berita baiknya buat kita, his story bisa menjadi my story. And your story. Our story. Sejarah yang tercatat dalam Alkitab itu bisa menjadi pengalaman pribadinya kita. Kisahnya kita. Kesaksian yang kita alami secara pribadi di dalam hidup kita. Anda percaya itu? Contoh saudaraku ya. Kalau Anda baca dalam Alkitab, di zaman Daud membangun Pondok Daud oleh inspirasi dari Allah. Satu tempat pujian penyembahan non-stop 24 jam siang dan malam. Dan itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Karena itu di zamannya Daud blessingnya luar biasa. Favornya Tuhan begitu berlimpah-limpah. Bangsa Israel mencapai puncak kejayaan, puncak kemakmuran yang luar biasa. Waktu kita membaca itu, waktu Pak Obaja membaca kisah Daud membangun Pondok Daud itu, maka sekali lagi God breathe, Allah menghembusi ayat-ayat itu jadi hidup, jadi rema buat Pak Obaja. Dan dia berketetapan di gereja kita juga harus dibangun Pondok Daud. Pondok Daud yang sempat roboh harus dibangun kembali. Dan ketika kita mulai membangun kembali di gereja kita, ada pujian penyembahan yang terus menerus, non-stop. Kita itu bisa merasakan sungguh-sungguh apa yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel pada zaman itu. Sekarang kita alami di tengah-tengah kita. Ada anugerah Tuhan yang nyata kita rasakan. Ada berkat Tuhan yang luar biasa dicurahkan. Dan ada pengurapan kuasa dan mujizat yang nyata. Sehingga mujizat demi mujizat terus menerus dimanifestasikan. Dan kita alami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Jadi his story sekarang menjadi our story. Your story and my story. Ketika di Alkitab dicatat tentang Gideon, orang yang minderan. Tapi kemudian Tuhan bangkitkan, Tuhan pakai jadi pahlawan yang besar. Ternyata persis sama Tuhan lakukan dalam hidup gembala kita. Pak Obaja, Anda yang pernah dengar kesaksiannya, waktu masih remaja dia sangat minderan. Karena dia punya masalah dengan rambutnya sejak dari SMP. Terus rontok terus sampai akhirnya bukan cuma rambut kepala saudaraku ya, rambut semua di sekujur badannya itu rontok semuanya. Sampai akhirnya dia dipermalukan, dibully oleh teman-teman di sekolah. Sampai akhirnya dia keluar drop out dari sekolah SMP kelas 2 itu enggak selesai. Saking dia mindernya. Tapi orang yang minder seperti itu, anak muda remaja yang minder seperti itu. Kalau Tuhan bisa pakai Gideon,
Tuhan juga bisa pakai Pak Obaja. Seperti Tuhan bangkitkan Gideon jadi pahlawan. Tuhan juga bangkitkan Pak Obaja jadi pahlawan iman. Dan jadi berkat bagi banyak orang. So, Gideon story, kisah pengalamannya Gideon mengalami Allah dalam kehidupannya sekarang dialami oleh Pak Obaja. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan dengan benar, diinspirasi oleh Roh Kudus, dihembusi oleh Roh Kudus, dengarkan baik-baik. Apa yang dialami Gideon juga bisa Anda alami. Apa yang dialami Daud juga bisa Anda alami. Apa yang dialami Yusuf juga bisa Anda alami. Kalau di Alkitab mereka yang sakit disembuhkan, Anda yang sakit juga bisa terima kesembuhan. Kalau di Alkitab orang yang tidak punya pengharapan, Tuhan bisa berikan masa depan yang gilang gemilang. Saya mau ngomong, setiap orang di tempat ini Anda bisa diberikan masa depan yang gilang gemilang. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Biarlah setiap kisah yang tercatat dalam Alkitab bukan hanya kisah-kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi sungguh-sungguh itu diterjemahkan, itu dimanifestasikan jadi kisah pribadi yang kita alami dan kita saksikan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. That's why I love your Bible. The only book, satu-satunya kitab yang semua yang Anda baca bisa come alive, bisa jadi hidup karena dihembusi oleh nafas Allah. Dan bisa Anda alami, itu Alkitab saudara. Itu buku sakti itu saudaraku. Karena itu Anda tidak bersentuhan dengan alfabet kosong. Anda sedang bersentuhan dengan pribadi Allah yang hidup. Jadi waktu Anda dengar khotbah kayak gini, jangan cuma dengar kata-kata audible ini saja. Tapi biarlah Anda doa di hati saudara. Inspirasi aku ya Tuhan. Hembusi aku dengan nafas hidupmu ya Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan ini jadi hidup dalam hidup saudara. His story menjadi your story. Your testimony. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua. Alkitab tepat secara sains. Ilmu pengetahuan. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang sebagian orang nganggep, saya juga pernah ketemu sama dokter nganggep pokok jangan campurkan antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama. Karena nggak akan pernah ketemu. Saya mau ngomong begini sama saudara, ya tidak. Kalau kita bicara tentang Alkitab, satu hal yang saya mau yakinkan saudara, sains itu sejalan dengan Alkitab. Penemuan-penemuan sains hanya akan mengkonfirmasi bahwa Alkitab, firman Allah itu ya dan amin. Kalau di dalam satu masa sains ngomong yang sebaliknya, tunggu saja. Karena sains itu akan berubah. Nanti di babak berikutnya mereka akan mengakui, oh ternyata dulu kita salah. Sekarang yang benar gini, ternyata yang benar hanya mengkonfirmasi bahwa Alkitab sudah mencatat ribuan tahun yang lalu bahwa firman Allah ya dan amin. Saya kasih beberapa contoh sama saudara. Matthew Fontaine Maury, seorang letnan sekaligus ilmuwan yang menemukan jalan laut. Dia menemukan itu karena dia percaya pada perkataan Alkitab. Di Mazmur 8 ayat 9 yang membahas tentang arus lautan. Jadi itu inspirasinya. Dia percaya nih. Karena dia percaya kepada Mazmur yang dia baca, dia bersikeras mencari informasi tentang angin dan arus samudera. Sehingga akhirnya menemukan rute terbaik untuk pelayaran. Dan dia menuangkan itu dalam bentuk buku tentang navigasi yang akhirnya sampai sekarang dipakai di semua kapal angkatan laut Amerika Serikat. Sumbernya Alkitab. Alkitab itu hebat saudaraku. Sains hanya akan membuktikan Alkitab kita itu real. Jadi kalau di zaman sekarang kita kenal yang lagi heboh AI, artificial intelligence dan macam-macam. Semua artificial itu hanya akan nanti membuktikan firman Allah itu ya dan amin. Oke.
William Harvey, ahli bedah Inggris, di tahun 1682 dia membuktikan adanya sirkulasi darah yang membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Dan itu merupakan terobosan besar di zaman itu. Dia bisa melakukan itu karena terinspirasi Imamat 7 ayat 11 bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Coba Anda renungkan ini. Jadi Alkitab sudah mencatat, tapi ilmuwan dipakai oleh Allah hanya untuk membuktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, tahun 1519 pelaut Ferdinand Magellan berlayar mengelilingi bumi dan membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Itu tahun berapa tadi? 1519. Tetapi 8 abad sebelum Masehi, Nabi Yesaya sudah menulis bahwa Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Alkitab kita luar biasa. Sekian ratus tahun gak ada orang yang ngerti perdebatan macam-macam. Tetapi sudah terbukti, sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Oke. Orang-orang, para penemu mengamati bakteri, virus dan lain sebagainya itu sekitar tahun 1600-1800-an. Tetapi melalui Musa Tuhan sudah mengajarkan bahwa orang yang sakit kusta harus dikurung 7 hari lamanya. Tercatat di Imamat 13 ayat 4. Ini merupakan prinsip karantina yang bertujuan untuk mencegah penyebaran sakit penyakit. Coba Anda renungkan, bahkan di zaman kita sekarang, kemarin pandemi 2020, prinsip karantina masih dipakai. Wisma Atlet itu tempat karantinanya COVID, saudaraku. Alkitab kita ya dan amin. Haleluya. Itu sebabnya percayai Alkitab, saudara. Boleh katakan amin. Praktekkan Alkitab saudara. Boleh katakan amin. Jadilah pelaku firman-Nya. Maka Alkitab yang adalah benar, kalau Anda kerjakan, pasti akan Anda alami. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Artinya gini, buat ibu-ibu yang pusing, gimana ngurusin anak, belajar dari Alkitab. Buat saudara yang terikat dengan pinjol, lagi stres gimana bayarnya, Alkitab punya solusi buat saudara. Oke, buat suami istri yang bertengkar terus, gak akur dan gak ngerti lagi gimana caranya, Anda kumlot, dua-duanya pinter, tapi semakin pinter debatnya juga semakin kasar. Saya mau ngomong sama saudara, Alkitab punya solusinya untuk masalah apapun, untuk situasi apapun, untuk keadaan apapun. Saya mau ngomong sama saudara, Alkitab kita berisi kebenaran dan firman Allah itu ya dan amin. Kalau Anda kerjakan itu, Anda akan mengalami kebenaran yang luar biasa. Karena itu baca Alkitabmu. Tadi di awal saya ngomong sama saudara, download Alkitabmu. Beli Alkitabmu. Sekarang saya tambahkan, baca Alkitabmu. Boleh nggak kasih tahu kiri kanan saudara, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Apakah Anda baca Alkitab tiap hari? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena ini kebenaran. Secara saintifik itu pasti benar. Jadi itu di dalam kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga sekarang. Nubuatan yang dicatat dalam Alkitab selalu akurat. Alkitab mengandung begitu banyak nubuatan. Dan semua nubuatan-nubuatan yang dicatat dalam Alkitab selalu akurat. Ahli di luar sana bisa buat prediksi ini, prediksi itu. Kadang benar, kadang salah. Ya namanya prediksi kalau enggak benar, salah. Ya benar pas benar, salah pas salah mungkin. Tapi Alkitab kita, dia sumbernya
dari Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan segalanya dan dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang tahu awal dan akhir dari segala sesuatu. Karena itu semua nubuatan-nubuatan yang tercatat dalam Alkitab selalu akurat. Contoh, seputar kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya yang hidup 7 sampai 8 abad sebelum Masehi menubuatkan bahwa sang juru selamat lahir dari perempuan muda atau seorang perawan. Itu dicatat di Yesaya 7 ayat 14. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir loh. Sudah dinubuatkan. Kitab Mika yang ditulis sekitar 700 sebelum Masehi menubuatkan bahwa sang juru selamat akan lahir di Bethlehem. Itu dicatat di Mika 5 ayat 2. Hosea 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Yesus yang masih kecil akan dilarikan ke Mesir. Itu kalau saya teruskan lagi, gak habis-habis nih. Tapi semua yang dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir, semuanya akurat. Hebat firman Tuhan itu saudaraku. Semua nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Mazmur 34 ayat 21 memberitahu bahwa tidak ada satupun tulangnya yang patah dalam diri Yesus. Tepat juga persis terjadi kayak gitu. Mazmur 22 ayat 17 sampai 19 menubuatkan bahwa Yesus akan ditonton, jubahnya akan diundi dan tangannya akan dipaku. Persis seperti itu yang terjadi. Akurat sekali. Yesaya 53 menuliskan nubuatan tentang bagaimana Tuhan Yesus akan ditangkap dan disiksa. Dan persis tepat semua yang dinubuatkan Alkitab pasti terjadi. Terjadinya butuh waktu mungkin. Ratusan tahun, ribuan tahun kayak kelahiran Tuhan Yesus butuh waktu. Tapi terjadi. Karena itu saya mau ngomong sama saudara. Ketika Alkitab dicatat, selesai, sejarah manusia masih berlanjut. Dengarkan baik-baik, setiap nubuatan-nubuatan yang sudah dicatat dalam Alkitab pasti terjadi. Kalau Alkitab sudah menubuatkan Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Dengarkan baik-baik, akan datang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan akan genapkan dan itu pasti terjadi. Doa saya, kita semua jemaat keluarga Allah, anak-anak Tuhan, kita ready. Kapanpun Yesus datang, kita siap dan kita akan naik bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Alkitab mencatat tentang adanya surga, adanya neraka, itu pasti akurat. Itu sebabnya Anda harus persiapkan diri saudara. Untuk kehidupan yang di dunia ini jangan menghidupi seperti orang yang gak kenal Tuhan. Yang hanya keputusannya berdasarkan pertimbangan kehidupan di dunia. Tentunya kita juga memikirkan apa yang ada di dunia. Tapi jangan lupa akan ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena itu persiapkan diri saudara. Sehingga ketika waktunya tiba kita pulang ke surga. Kita terima mahkota kemuliaan. Kita terima upah yang besar. Doa saya, jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang upahnya besar di surga. Yang tabungannya banyak di surga. Yang mahkota kemuliaannya besar. Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Karena itu ayo melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong simpanlah hartamu di surga. Berarti selama kita hidup di dunia ada hal-hal yang kalau kita lakukan kita nabung di surga. Ada hal-hal yang kalau kita nggak lakukan ya kita nggak nabung apa-apa. Sama di dunia investasi. Ada orang yang terima penghasilan tanpa tabungan, tanpa investasi. Ya sudah, dia nggak sisa apa-apa, semuanya dihabisin. Tapi ada orang-orang yang rajin nabung, rajin investasi. Akhirnya masa depannya yang akan terjamin secara finansial. Saya mau ngomong sama saudara, Yesus yang punya surga memberitahu kita, simpan hartamu di surga. Jadi jangan hanya pakai harta saudara untuk di dunia. Pakai waktu, tenaga, talenta, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan kehidupanmu, dengan semua yang ada padamu. Sehingga besar hartamu di surga. Besar upahmu di surga. Sadarilah nubuatan-nubuatan yang dicatat dalam Alkitab itu ya dan amin.
Saya dorong saudara yang belum ikut SOM, ayo ikut SOM. Di gereja kita ada yang namanya SOM. Di situ saudara belajar tentang basic kekristenan. Oh, kekristenan kayak gini ya. Sehingga Anda bisa mengalami Allah lebih luas lagi. Kadang-kadang orang cuma mengalami Allah 1 dimensi, 2, 3 dimensi. Tapi Allah itu unlimited dimension. Semakin engkau mempelajari firman Tuhan, semakin dalam engkau menggali, semakin engkau akan mengalami liku-liku, seluk-beluk isi hatinya Allah. Oh ternyata sifatnya Allah, oh karakternya Allah, oh ternyata karunia-karunia yang dari Allah, oh ternyata rencana Allah seperti ini. Itu akan dibukakan lagi, akan jadi hidup dan nyata dalam hidup saudara. Ikut SOM. Nanti usai ibadah daftar diri saudara, tanya kapan nih SOM berikutnya, ikut SOM. Ikut juga retreat encounter. Di gereja kita ini ada yang namanya retreat encounter. Itu retreat yang kita desain khusus supaya orang bisa mengalami pemulihan. Di retreat itu Anda akan dilayani 2 hari 1 malam full. Ada konselor khusus melayani saudara secara intensif. Jadi benar-benar ada banyak orang ikut encounter dan pulang dengan kelegaan yang luar biasa dan bersaksi mengalami kelepasan yang dahsyat sekali. Jadi doa saya, saudara, jangan lewatkan ini. Ikut encounter. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang keempat. Alkitab punya kesamaan tema yang konsisten. Temanya adalah Allah yang menyelamatkan. Keselamatan dari Allah untuk manusia. Padahal, Anda coba renungkan. Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang dari berbagai profesi. Ada nabi, imam, raja, tabib, nelayan, petani. Itu kalau dengan background yang beda kayak gitu, nulis kan harusnya beda, benar nggak? Tapi temanya selalu sama. Alkitab ditulis di 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Alkitab ditulis dalam 3 bahasa asli. Ibrani, Yunani, dan Aram. Alkitab ditulis di berbagai lokasi. Di istana, di hutan, di penjara, di pengasingan, di padang, dan lain-lain. Alkitab ditulis dalam berbagai kondisi. Masa damai, masa perang, saat kemiskinan, saat kemakmuran, perbudakan. Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Jadi betapa berbedanya background penulisan Alkitab. Tetapi hebatnya semuanya grand design-nya sama, master plan-nya sama, temanya sama. Yaitu keselamatan dari Allah untuk manusia. Jadi kalau Anda baca Alkitab itu, Anda akan menikmati satu blessing yang luar biasa. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan mau menyelamatkan saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara dari dosa-dosa saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara dari kecanduan obat-obatan. Tuhan mau menyelamatkan saudara dari kebangkrutan, dari kegagalan. Tuhan mau menyelamatkan saudara dari sakit penyakit saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara dari kehancuran pernikahan dan keluarga saudara. Tuhan mau menyelamatkan kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu buat saudara yang lagi bingung gimana caranya bayar hutang. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Haleluya. Ada di tempat ini mungkin saudara punya kerinduan rekonsiliasi keluarga. Karena kadang-kadang keluarga itu gampang-gampang susah ya. Banyak carut marutnya, banyak drama keluarganya. Mungkin Anda melihat ada drama Korea yang terjadi di keluarga saudara. Apapun itu, dengarkan baik-baik, Tuhan sanggup untuk membawa rekonsiliasi buat keluarga saudara. Haleluya. Anda yang sudah salah langkah dan salah ngomong, akibatnya kebentur sana, kebentur sini. Sekarang harus menanggung konsekuensi yang sangat menyakitkan. Mungkin itu kesalahanmu sendiri. Dan secara manusia harusnya kau nanggung sendiri. Tapi dengarkan baik-baik, di dalam Tuhan ada yang namanya anugerah. Anugerah itu kita enggak layak,
tapi kita dilayakkan. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita, tapi Yesus Kristus turun ke dunia, mati bagi kita, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan mau menyelamatkan saudara. Yang ke berapa sekarang? 5, yang terakhir ya. Alkitab tetap bertahan sekalipun diserang. Sudah ribuan tahun dan selalu akan ada serangan-serangan terhadap firman Tuhan. Terhadap Alkitab. Tapi no worry, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Mau diserang kayak apapun, nggak bisa. Kita baca Yeremia 36 ayat 21 sampai 23. Ini salah satu kisahnya ya. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka perhatikan saudaraku, raja apa yang dia lakukan? Raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Ini terjadinya di zaman Nabi Yeremia. Ada Raja Yehuda yang jahat namanya Yoyakim. Dia yang melakukan pembakaran gulungan-gulungan kitab suci ini. Tapi apakah dengan seorang raja yang berkuasa, yang punya hak untuk mengambil keputusan, melakukan seperti itu, berarti firman Tuhan punah? Mari kita lihat ayat 27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk, langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambil pulalah gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Jadi mau dibakar, ditulis lagi. Disuruh restore, dipulihkan. Ayat 29, mengenai Yoyakim. Nah sekarang, Tuhan ngasih keputusan nih, mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan. Kena kutuk ya. Terus apa? Yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi harusnya keturunannya itu bisa melanjutkan jadi raja. Tapi di stop sama Tuhan. Orang yang berusaha menyetop firman Tuhan, malah dia yang disetop oleh Tuhan. Anda harus ngerti itu. Karena firman Allah itu hidup. Dia bukan berurusan dengan gulungan-gulungan kitab biasa. Dia berurusan dengan pribadi Allah yang luar biasa. Oke, makanya dia kena ke konsekuensinya ini. Keturunannya harusnya naik tahta, gak bisa. Di stop sama Tuhan. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Yang kita baca ini hanya salah satu kisah bagaimana firman Tuhan dianiaya. Firman Tuhan mau diserang, mau dibinasakan, tapi tidak pernah binasa. Firman Tuhan selalu akan bertahan. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia boleh berusaha untuk menghentikan, untuk mengubah, untuk menyerang, tetapi firman Tuhan selalu akan bertahan. Saya bisa bacakan sama saudara, karena kita nggak punya waktu ya, pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kejadian-kejadian di dalam sejarah, rajakah, kaisarkah,
yang berusaha untuk membinasakan Alkitab, tetapi selalu gagal usaha mereka. Oke, ada lagi penulis terkenal dari Prancis namanya Voltaire. Pernah dengar? Ya, dia benci sekali sama Alkitab. Dia memprediksi dalam 100 tahun, pada zaman itu ya, dalam 100 tahun kekristenan akan lenyap dan tidak diingat lagi. Tapi ternyata dia yang lenyap. Dan kekristenan terus bertahan dan terus maju dan sampai pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang luar biasa saudaraku, justru akhirnya the British and Foreign Bible Society membeli perpustakaannya Voltaire. Tidak lama kemudian dari lantai sampai langit-langit perpustakaannya dipenuhi ribuan Alkitab yang dibencinya namun tidak bisa dibinasakannya. Oh, itu kesaksian yang dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan secara luar biasa. Amin. Jadi Alkitab itu mau diserang kayak apapun, gak akan binasa, terus bertahan. Tadi di zaman Alkitab terjadi serangan itu. Di dalam sejarah kita terjadi. Termasuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu masih ada sangat banyak serangan-serangan terhadap Alkitab. Alkitab dipertanyakan kebenarannya. Terus kemudian Alkitab diserang bagian-bagian tertentu. Salah satu bagian yang paling banyak diserang itu tentang mujizat. Katanya mujizat itu terjadi hanya di zaman dulu aja. Sekarang sudah nggak terjadi lagi mujizat. Jadi di gereja-gereja seperti kayak gereja kita yang mengkhotbahkan tentang mujizat, dianggapnya itu salesman mujizat. Jadi perkenalkan yang berdiri di depan saudara ini, menurut mereka adalah salesman mujizat yang cuma diiming-imingi tapi nggak pernah terjadi. Dan serangan-serangan itu tidak hanya berasal dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Termasuk dari pendeta-pendeta yang tidak mengerti kebenaran pun, mereka akan berusaha menyerang. Tapi saya mau ngomong sama saudara, tidak peduli siapapun yang menyerang. Firman Tuhan mau diserang gimana pun tidak akan binasa. Dia akan tetap bertahan. Dia akan terus membuktikan dirinya benar. Karena firman Allah itu ya dan amin. Tuhan kita yang ribuan tahun lalu mengerjakan mujizat. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya di tengah-tengah kita, dalam hidup saya dan saudara, kita mengalami masing-masing bagaimana mujizat masih terjadi, terus terjadi, semakin banyak terjadi. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hari ini saya mau ngomong sama saudara, love your Bible. Trust and believe your Bible. Percayai Alkitab dan alami Allah secara pribadi dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Mari nyanyikan lagu ini. Mari bangkit berdiri semuanya. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan bersama-sama, ku percaya, ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ku
Tahukah saudara, Alkitab disebut sebagai the book of life. Buku kehidupan. Artinya gini, itu beda sama buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain itu cerita. Tapi kalau Alkitab, ketika kita baca itu bisa hidup. Dan kita bisa alami itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, perjalanan untuk mengalami Alkitab, perjalanan mengalami Allah melalui Alkitab di dalam hidup kita, dimulai dari kita buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda lakukan itu, maka engkau akan terima pengampunan dosa. Yang kedua, engkau akan terima jaminan keselamatan. Hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan Allah akan menjadi Bapamu. Engkau akan menjadi anaknya. Karena itu kita bisa mengalami Alkitab. Ada yang mau itu? Ayo kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, siapa sekarang mau mengalami Allah secara pribadi dalam hidup saudara? Melalui firman-Nya. Firman-Nya itu hidup. Firman-Nya itu benar. Firman-Nya itu nyata. Firman-Nya itu inspired by God. Oke, Alkitab itu diinspirasi oleh Allah sendiri. Dan bukan hanya itu, tetapi all scripture is God breathed. Semua yang tercatat, tulisan-tulisan dalam firman Allah, itu dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga apa yang terjadi di zaman itu bisa dihidupkan dan bicara untuk situasi kita zaman sekarang ini. Jadi rema yang menghidupkan, yang mengubahkan kehidupan kita. Anda yang mau mengalami firman Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara, angkat dua tangan saudara, katakan, bawa aku ya Tuhan untuk mengalami firman-Mu lebih dalam. Doa saudara, doa. Ajari aku Tuhan, ajari aku untuk menggali firman-Mu, untuk percaya pada firman-Mu, untuk cinta firman Tuhan. Oh, I love the Bible. Betapa aku cinta firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lebih manis daripada madu. Firman-Mu itu memberikan hikmat kepada yang bodoh. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada yang lemah. Firman-Mu itu meluruskan perilaku kami, jalan hidup kami. Firman-Mu mendatangkan pemulihan. Dan firman-Mu mendatangkan mujizat yang menyelamatkan hidup kami. Oh, nyatakan Tuhan, nyatakan pribadi-Mu melalui firman-Mu kepada jemaat-Mu, biar mereka mengalami Allah secara pribadi dalam hidup mereka terjadi. Mujizat itu terjadi. Haleluya.
Siapa yang diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan tanggal 29, 31 Maret, hari Jumat dan hari Minggu kita akan merayakan apa? Paskah ya. Jumatnya ibadah Jumat Agung dan juga Minggu ibadah Paskah. Pastikan kita persiapkan diri kita karena kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa bekerja dalam hidup kita. Sekaligus dari Paskah ini kita akan transisi. Kalau bulan ini kita belajar tentang pribadi Allah Bapa, maka bulan depan kita akan bicara dan belajar tentang Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Oke, Dia yang mati bagi kita, kemudian hidup kembali, bangkit dari kematian untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya dorong saudara, ajak teman, ajak keluarga, ayo undang bersama-sama. Judul tema Paskah kita apa? Allah di pihak kita. Oke, Allah tidak melawan saudara, Allah di pihak saudara. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sehingga hidupmu jadi berkat. Dan dimanapun engkau berada, banyak orang dipertobatkan dan diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin.